Siapa sebenarnya Kresno Bantoro, satu-satunya TNI Matra Laut dimutasi ke darat? TB Hasanuddin heran. Laksda TNI Kresno Bantoro dimutasi dari Matra Laut ke darat dinilai tak lazim. Selain Laksda TNI Kresno Bantoro, sosok Letjen TNI Kunto Arif Wibowo juga curi perhatian. Anggota Komisi I DPR RI, Maijen TNI, Purnawirawan, TB Hasanuddin, menyoroti kejanggalan dalam mutasi sejumlah perwira tinggi TNI berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep 554, A4 2025. TB Hasanuddin menyebut ada 2 poin yang menjadi perhatian utama publik, yakni terkait Kunto Arif Wibowo dan Kresno Bantoro. Menurut TB Hasanuddin, keputusan pemindahan Letjen Kunto ke jabatan staf ahli Panglima TNI, kemudian dibatalkan hanya dalam beberapa hari, serta mutasi Laksda Kresno dari Matra Laut ke Matra Darat tak lazim terjadi di institusi militer. Hal ini menimbulkan pertanyaan, karena secara struktural dan matra, Laksda Kresno merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut, namun dalam SK tersebut, disebut berpindah menjadi perwira tinggi TNI AD dan ditempatkan sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD. Ini merupakan kasus yang baru terjadi dan patut dicermati, kata TB Hasanuddin saat dikonfirmasi, Sabtu, 3 Mei 2025. Laksda Kresno diketahui akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat, secara administratif tercatat sebagai bagian dari Matra TNI AD dalam SK terbaru. Kondisi ini, menurut TB Hasanuddin, menimbulkan pertanyaan mengenai ketelitian dan validitas sistem administrasi di tubuh Mabes TNI. TB Hasanuddin menjelaskan, proses mutasi perwira tinggi TNI seharusnya melalui mekanisme ketat. Proses tersebut dimulai dari level Pabanda, Paban Madya, Paban, Waspers, hingga Aspers Panglima TNI, dan sebelum disahkan, surat harus terlebih dahulu diparaf oleh Kasum TNI. Dengan tahapan administrasi yang begitu berlapis dan cermat, kekeliruan seperti ini tidak semestinya terjadi. Ini menunjukkan adanya kecerobohan yang sangat disayangkan, terlebih di institusi sebesar TNI yang menjunjung tinggi ketertiban dan akurasi, tegasnya. TB Hasanuddin menilai kejadian tersebut dapat mencoreng prinsip profesionalisme dan kredibilitas dalam sistem manajemen SDM di lingkungan TNI. Oleh karena itu, ia mendorong agar Panglima TNI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses mutasi perwira tinggi. Mutasi perwira tinggi TNI seharusnya mengikuti mekanisme yang ketat dan profesional, bukan menimbulkan kegaduhan akibat kesalahan administratif, pungkasnya. Profil Laksda TNI Kresno Bantoro. Kresno Bantoro, seorang perwira tinggi TNI AL yang lahir pada 26 Juni 1967. Ia memiliki pangkat Laksamana Pertama, Laksma, TNI. Laksma TNI Kresno Bantoro pernah menjabat Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Kababinkum TNI. Ia juga menjadi Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia sejak 23 Juni 2021. Selain menjadi perwira TNI, Kresno Bantoro juga menjadi staf pengajar di Universitas Indonesia pada tahun 2017. Dikutip dari situs resmi Universitas Indonesia, Kresno Bantoro bergabung menjadi staf pengajar di bidang studi hukum internasional Fakultas Hukum. Kresno Bantoro juga pengajar Sekolah Tinggi Teknik Angkatan Laut, STAL, Sekolah Tinggi Hukum Militer, STHM, Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, Universitas Esa Unggul, dan Universitas Veteran Jakarta, UPN. Mengenai pendidikannya, Kresno mendapatkan gelar sarjana hukum dengan peminatan hukum internasional dari Universitas Diponegoro Semarang. Gelar Master of Laws in Public International Law dari University of Nottingham, United Kingdom. Sementara gelar doktor di bidang Ocean and Transnational Security dari University of Wollongong, Australia. Selain pendidikan formal, Kresno mengikuti pendidikan khusus militer. Seperti di Sepamilsuk Beasiswa ABRI II, 1989, Kursus Penyidik di Laut, 1992, Pendidikan Militer II, 1996, Dikpangfung Banmin, 1997, Kursus Jabatan Auditor Militer, 1997, Dispute Settlement Course Klingendale, Nederland di Kelapa II, 2002, 1998, dan Seskoal di Krek XLI, 2004. Kemudian, Kursus Pelatihan HAM dan Humaniter, 2006, Kursus Diplomasi, 2010, Boundary Training Program on Maritime Boundaries Delimitation, 2011, Maritime Security Course, NPS Montri, AS, 2014, Flag Officer Course Program, AS Naval War College, 2019. Perjalanan karir. Kresno Bantoro memulai karir militernya sebagai Mabes ABRI, Spers,
1989 hingga 1990, Mabes TNI AL, Dinas Hukum, 1990 hingga 1992, Dinas Hidrosenaografi, Departemen Pertahanan, Biro Hukum, Kasubag Hukum Laut dan Udara, Kasubag Perencanaan Perundang-undangan, 1999 hingga 2003. Kemudian, Diskumal, Kasih Hukum Laut, Subdiskumlater, Diskumal, 2005 hingga 2007, Dinas Hukum Angkatan Laut sebagai Kasih Hukum Internasional, Subdiskumlater, 2010 hingga 2011. Diskum Koarmabar sebagai Kadiskum, 2011 hingga 2013, Dinas Hukum TNI Angkatan Laut sebagai Kasubdiskumlater, 2013 hingga 2016. Selanjutnya, Kresno Bantoro pernah bertugas di Dinas Hukum TNI Angkatan Laut sebagai Sekretaris Dinas, 2018 hingga 2021, Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut, 2018 hingga 2021, dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Mabes TNI. Pengalaman bertugas. Kresno Bantoro memiliki pengalaman penugasan baik di dalam maupun luar negeri. Ia pernah ditugaskan sebagai Panitia Kerja Perumusan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah di bidang kemaritiman dan sebagai delegasi dalam perundingan, kerjasama dan dalam tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya anggota Panitia Kerja dalam pembuatan PP tentang ALKI, PP tentang Koordinat Garis Pangkal Kepulauan, PP tentang Lintas Damai, RUU tentang pemanfaatan sumber daya alam di perairan Indonesia dan penegakan hukum, hingga UU tentang pertahanan. Adapun pertemuan internasional yang pernah dihadirinya, meliputi pertemuan informal penetapan ALKI dengan Amerika Serikat, Australia, Inggris, Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, IMO, dan IHO, Sidang International Maritime Organization, Sidang International Maritime Organization dan International Hydrographic Organization.